Oke, contoh yang selanjutnya yaitu tentang kesetimbangan termal ya. Nah, jadi saya bacakan dulu soalnya. Air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana itu 25 derajat Celcius, kalor jenis aluminium itu adalah 900 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Nah, jadi di sini kan airnya sebanyak 100 derajat Celcius. Sedangkan si awal bejananya ini 25 derajat Celcius. Nah, jadi kan secara logika air ini memiliki suhu yang lebih besar dan si bejana memiliki suhu yang lebih rendah. Nah, ketika dia ingin mencapai kesetimbangan, maka suhu yang lebih tinggi atau lebih besar tadi pasti akan menurunkan suhunya, dan suhu yang lebih rendah tadi itu pasti akan naik karena pengaruh dari kalor yang dilepaskan oleh suhu yang lebih besar tadi. Nah, jadi kan yang ditanya adalah maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Nah, jadi berapa suhu akhir ketika kedua benda yang bersuhu yang berbeda ini disatukan. Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Nah, di sini kita ketahui itu ada massa dari si bejana. Massa bejana itu tadi adalah 0,5 kg ya. Terus kemudian massa air. Massa air juga sama 0,5 kg ya. Nah, kemudian suhu air. Suhu air yang pertama itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, suhu bejana tadi adalah 25 derajat Celcius. Nah, C air atau kalor jenis air tadi 4200, sedangkan kalor jenis bejana itu adalah 900. Nah, yang ditanyakan adalah suhu akhir atau T termalnya ya. T itu suhu. Nah, kita lihat langsung ke pembahasannya. Nah, berdasarkan kesetimbangan thermal tadi, rumus Azaz-Black itu adalah Q dilepas sama dengan Q diterima. Nah, yang tadi yang lebih tinggi itu pasti dia akan melepaskan kalor, yang lebih rendah itu tadi pasti dia akan menerima kalor. Nah, yang melepas tadi itu adalah air, karena air di sini suhunya lebih tinggi daripada si bejana aluminium tadi ya. Nah, jadi yang dilepas ini adalah air, maka rumus dari Q di sini adalah M air dikali C air dikali delta T-nya punya si air ya. Sedangkan yang diterima itu tadi kan adalah bejana aluminiumnya. Nah, maka di sini rumusnya M bejana dikali C bejana dikali delta T dari si bejana. Nah, kita lihat, kita turunkan lagi tadi M air dikali C air. Nah, delta T ini adalah perubahan suhu ya. Jadi T air dikurang T termal ya. Karena kenapa dikurang T termal? Karena nanti T termal ini atau T keseimbangan atau suhu akhir ini pasti akan lebih rendah dibandingkan suhu awal air yang tadi 100 derajat Celcius. Nah, sama dengan massa bejana dikali C bejana, nah dikali delta T bejana. Nah, kalau di delta T bejana ini berbeda sama delta T air ya. Karena delta T bejana ini pasti suhu akhir bejana ini pasti akan lebih tinggi dibandingkan suhu awal si bejana. Makanya di sini T akhirnya atau T termalnya dikurang T bejananya ya. Jadi kebalikan dari si air tadi. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Massa air berapa tadi? 0,5 dikali kalor jenis air tadi 4200 dikali suhu awal air tadi adalah 100 dikurang T termal, kita belum tahu berapa T-nya. Nah, sama dengan massa bejana. Massa bejana di sini 0,5 dikali tadi kalor jenis bejana aluminium itu adalah 900 dikurang T termal, kita belum tahu suhu akhirnya berapa. Nah, tadi dikurang suhu awal bejana itu adalah 25 derajat Celcius. Nah, tinggal kita kalikan aja secara matematis ya. 0,5 dikali 4200 sama dengan 210. 210 dikali 100 min T termal sama dengan 0,5 kali 900 itu adalah 450 dikali T termal dikurang 25.
Nah, tinggal dikalikan ke dalam aja ya, sama seperti kamu mengerjakan matematika ya. Jadi 2100 dikali 100, 2100 dikali min T termal. Jadi 2100 dikali 100 sama dengan 210.000 dikurang 2100 T termal sama dengan 450 dikali T termal, 450 T termal dikurang 450 dikali 25. Jadi sama dengan min 11.250. Nah, tinggal dijumlahkan saja. Jadi yang T termalnya kita jadiin 1 ya. Nah, kemudian yang 2100 sama yang 11.000 juga kita jadiin 1. Nah, jadi karena dia pindah ruas, jadi makanya si 11.250-nya ini plus ya. Nah, sedangkan si T termal yang 2100 ini pindah ruas, jadi makanya dia plus dari min kemudian jadi plus. Kita jumlahkan aja 450 T termal ditambah 2100 T termal, itu ada 2550 T termal sama dengan 210.000 ditambah 11.250 itu sama dengan 200.000 250 ya. Nah, kemudian T termalnya berapa? Tinggal dibagikan saja. Jadi 250 dibagi 2550. Nah, jadi dapatlah suhu akhirnya ini sebesar 86,76 derajat Celcius ya. Nah, tadi dari 100 ke 86 pasti air kan turun karena dia akan melepaskan kalor. Ketika dia melepaskan kalor, maka suhunya pasti turun. Nah, si bejana aluminium tadi kan suhunya 25 derajat Celcius. Kemudian naik jadi 86,76 derajat Celcius. Nah, berarti dia menerima kalor atau menyerap kalor. Oke, jadi begitu contoh soal dari kesetimbangan termal ya.